Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Demikian muslimat jamaah sholat subuh, anak-anakku semua yang selalu dirahmati Allah, mudah-mudahan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersama-sama manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersama-sama melafadzkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua sampai pagi hari ini masih menerima banyak sekali kenikmatan-kenikmatan, karunia-karunia, sehingga alhamdulillahirabbil alamin pula pada pagi hari ini kita atas izin Allah dipertemukan Allah untuk bermuwajahah, berkumpul bersama, silaturahim, untuk bersama-sama ibadah sholat subuh dengan berjamaah. Insya Allah diteruskan dengan bersama-sama ta'lim, yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa salawat dan salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semua keluarganya, semua para sahabatnya, termasuk kita sebagai pengikutnya yang setia. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, muslimin muslimat rahimakumullah. Kita ketahui bersama, kita sebagai mukmin, mukminat, muslim, muslimat, itu senantiasa dianjurkan untuk bersama-sama mohon untuk selalu kita berharap minta kepada Allah. Itu merupakan syariat kita yang ditunjukkan, dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu mengikuti ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran telah disebutkan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sadaqallahul azim. Surat Al-Ghafir ayat 60, yang artinya, berdoalah kalian, berharaplah kalian kepadaku, niscaya akan kami kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau beribadah, termasuk tidak mau berdoa, berharap, mohon kepada Allah, akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam dengan hina dina. Surat Al-Ghafir. Itulah perintah Allah, anjuran daripada Allah, kita senantiasa untuk berdoa mohon hanya kepada Allah. Kita selalu berdoa baik di dalam sholat atau tidak. Kita ketahui bersama, yaitu firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami memohon, dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Itulah hubungannya dengan bulan ini, bulan Ramadan. Kita juga diperingatkan oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu laturat bida'watuhumul imamul adil as-sa'ilu hina yuftir wa yaqulu rabbi azza wa jalla wa izzatil ansurannaki walau ba'dahir. Rawahu Tirmidzi, Ibnu Majah wa Ahmad. Dikatakan hadis ini adalah hasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, 3 golongan orang yang tidak ditolak doanya. Mereka adalah yang pertama, al-imamu adil, imam yang adil, was-shaimu hina yuftir, dan orang yang berpuasa sampai berbuka. Kemudian lagi yaitu orang yang dianiaya, wa yaqulu rabbi, dan Allah berfirman azza wa jalla wa izzatil ansurin nati, yaitu Allah akan mengangkatnya di bawah naungan awan pada hari kiamat. Pintu-pintu langit akan dibukakan untuknya seraya berfirman, demi keagunganku sungguh aku akan menolongmu meski setelah beberapa saat. Rasul mengatakan bahwasanya tidak akan tertolak dari 3 golongan. Siapa saja? Yang pertama adalah imam yang adil, yang bijaksana, yang jujur sesuai dengan porsinya, meletakkan kebijakan sesuai dengan porsinya. Suatu penguasa dari tingkat keluarga, pimpinan keluarga, seorang ayah, RT, RW, seterusnya sampai kepada penguasa desa, kemudian bupati, gubernur, sampai kepada presiden. Pimpinan-pimpinan yang adil, yang jujur, yang bijaksana, yang selalu memenuhi kebutuhan rakyat daripada yaitu kebutuhan sendiri, yang adil, yang jujur. Itulah orang-orang yang doanya makbul, memenuhi kepentingan umat, memenuhi kebutuhan umat diutamakan, tidak memenuhi kepentingan diri sendiri terlebih dahulu, namun itu siapa saja yang dipimpinnya. Kemudian yang kedua adalah yaitu doanya orang-orang yang sedang berpuasa sampai berbuka. Kebetulan pada saat ini kita sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini tahun 1445 Hijriah. Rasul selalu menganjurkan kepada kita untuk selalu berdoa, karena waktunya yang sedang puasa itu dikabul, diijabahi, mustajab tanpa penghalang. Sehingga dianjurkan pada semuanya saja, kebetulan saat ini sedang menjalankan ibadah puasa, untuk banyak-banyak berdoa. Berdoa apa saja? Ini diantaranya termasuk keistimewaan atau saat-saat yang mustajab. Kita gunakan semaksimal mungkin, sebanyak-banyaknya, kapan saja kita berdoa, kecuali di tempat-tempat yang dilarang oleh Allah. Kita minta doa apa saja, mohon keselamatan, mohon diberi kepandaian, mohon diberi pertolongan oleh Allah apa saja, mohon berdoa berharap kepada Allah,
Allah pasti akan mengabulkan. Kemudian yang ketiga adalah doa orang-orang yang terdolimi, orang-orang yang difitnah, itu juga doanya makbul. Nah, kita tidak melakukan kejelekan-kejelekan, namun ada orang yang memfitnah, yang mendolimi, itu misalnya, itu bagi orang yang terdolimi doanya itu akan makbul, diterima oleh Allah, dijabahi oleh Allah. Allah mengangkat di bawah awan dan dibukakan pintu-pintunya, dan Allah berfirman pasti akan mengabulkan doa orang-orang tersebut walaupun setelah saat ini, maksudnya setelah kita mohon kepada Allah tuh. Sehingga mari kita bersama-sama untuk selalu mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, yang mudah-mudahan senantiasa kita doanya dikabul. Memang janji Allah dan Rasulnya demikian, untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Kemudian banyak lagi doa-doa atau saat-saat yang diijabahi, yang dikabul oleh Allah, itu pada waktu kita sepertiga akhir malam, itu juga doanya ampuh, mustajab, pasti dikabul oleh Allah, diterima oleh Allah. Sepertiga akhir malam kalau hari-hari biasa, dan kebetulan pada saat ini sedang berpuasa, sepertiga akhir malam itu doanya diijabahi pada waktu sahur. Maka pada waktu sahur, ayolah kita senantiasa selalu berdoa apa saja. Doa apa saja pasti dikabul oleh Allah. Kemudian ada lagi, yaitu doa orang tua kepada anak, juga pasti dikabul oleh Allah. Sehingga sebagai orang tua, itu ayah, ibu selalu mendoakan kepada anak-anaknya doa-doa yang pasti baik. Kemudian lagi doa-doa diantaranya yang dikabul oleh Allah, waktunya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, la turaddu da'watuhum bainal adzan wal iqamah. Doa tidak akan tertolak di antara adzan dan iqamah. Sehingga bagi kita semua muslimin muslimat senantiasa berdoa kepada Allah, itu doa apa saja di antara adzan dan iqamah. Tidak hanya itu, pada waktu adzan dikumandangkan, kita dianjurkan untuk selalu senantiasa menirukan apa yang dikumandangkan muadzin, kita tirukan. Kemudian setelah itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk bersolawat dan berdoa, yaitu doanya Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassolatil qa'imati ati Muhammadanil wasilata wal fadilata wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'ada. Rasulullah SAW berjanji, barang siapa yang pada waktu adzan dikumandangkan, ditirukan, kemudian bersolawat kepada Rasulullah SAW, itu akan diberi rahmat 10 rahmat. Kemudian berdoa doanya pada adzan, dan barang siapa yang berdoa sehabis adzan itu akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Banyak sekali doa-doa yang makbul pada waktu kita sujud. Rasul juga mengatakan, perbanyaklah doa pada waktu bersujud. Ditamakan untuk pada waktu yaitu sholat sunnah, kita dianjurkan untuk berdoa, atau kita pada waktu sujud untuk banyak-banyak berdoa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa akan selalu mengikuti petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala,
dan mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya, dan marilah kita tutup taklim pada pagi hari ini dengan bacaan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya ke teman-teman kalian. Terima kasih.